Kemudian, materi selanjutnya yaitu terkait dengan tujuan administrasi keuangan. Seperti pada pembahasan di awal materi tadi, administrasi keuangan digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang melibatkan keuangan demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan secara efektif dan efisien. Administrasi dalam setiap organisasi dan perusahaan memiliki karakteristik yang khas dan proses yang berkesinambungan. Dengan adanya administrasi, organisasi dan perusahaan dapat dengan mudah menata aktivitasnya atau menjalankan kegiatan operasionalnya. Berikut terdapat 4 tujuan administrasi keuangan. Yang pertama, untuk memperlancar proses keluar atau masuknya uang. Yang kedua, mempermudah transaksi keuangan. Yang ketiga, adanya bukti transaksi. Yang keempat, mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di organisasi atau perusahaan dalam suatu periode tertentu, sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sebuah organisasi. Dengan adanya pengendalian administrasi keuangan atau pengelolaan administrasi keuangan yang baik di sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu adalah dasar pengelolaan keuangan perusahaan. Untuk dasar pengelolaan keuangan perusahaan ini, kan harus mengetahui terlebih dahulu tugas administrasi keuangan di sebuah perusahaan. Yang kedua adalah tanggung jawab seorang administrator keuangan atau seorang staf administrasi keuangan. Yang ketiga adalah prinsip dalam melaksanakan administrasi keuangan sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk yang pertama, terdapat 5 tugas administrasi keuangan di perusahaan, yaitu yang pertama, mengelola surat menyurat. Kenapa surat menyurat? Ini merupakan tugas seorang administrator ya, atau staf keuangan. Yang pertama yaitu mengelola surat menyurat. Surat menyurat seperti ini adalah surat niaga seperti yang kalian telah pelajari di kelas 1 terkait dengan surat korespondensi ya, terkait dengan surat niaga. Banyak sekali jenis-jenis surat yang ada di suatu perusahaan kan. Dalam administrasi keuangan, kegiatan surat menyurat berkaitan dengan hubungan antara pemasok dan pelanggan dalam rangka menjalankan usahanya. Jadi dalam menjalankan usahanya itu terdapat proses komunikasi antara pemasok dan pelanggan. Biasanya menggunakan surat niaga, itu harus dikelola oleh seorang administrator keuangan. Kemudian setelah yang kedua adalah mencatat transaksi barang dan jasa. Dengan adanya keluar masuk atau transaksi barang maupun jasa di perusahaan tersebut, maka harus dicatat atau dilakukan entry jurnal. Seorang petugas administrasi keuangan melakukan tugas akuntansi seperti melakukan jurnal entry atau entry jurnal atau transaksi untuk sebuah perusahaan. Entry jurnal dibuat menjadi buku besar akuntansi. Kemudian petugas administrator keuangan bekerja dengan departemen akuntansi untuk menyelesaikan jurnal tersebut atau jurnal keuangan tersebut. Pencatatan transaksi dalam dunia usaha berkaitan dengan bukti transaksi. Jadi yang pertama, untuk setelah bukti transaksi itu diterima oleh perusahaan, maka harus dilakukan pencatatan barang maupun jasa yang telah masuk. Kemudian dilakukan pembuatan buku besar akuntansi agar proses keluar masuknya transaksi itu dapat dilakukan dengan baik. Untuk proses transaksi ini dapat dilakukan atau dibuktikan dengan bukti transaksi. Bukti transaksi dalam perusahaan ini dibagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern merupakan bukti transaksi yang berada dalam perusahaan, sedangkan bukti transaksi ekstern merupakan bukti yang untuk luar perusahaan atau di luar perusahaan itu. Ya, selanjutnya untuk contoh bukti transaksi. Untuk transaksi intern contohnya adalah bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sedangkan untuk bukti transaksi ekstern contohnya meliputi faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, bilet giro dan lain sebagainya.
Tugas selanjutnya seorang administrator keuangan yaitu melakukan pencatatan rekonsiliasi dan penutupan transaksi keuangan, di mana rekonsiliasi merupakan penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing akun atau lebih yang saling terkait. Rekonsiliasi merupakan ikhtisar dari rincian akun-akun yang berbeda. Pencatatan transaksi keuangan ini diimplementasikan dalam bentuk laporan keuangan. Ada beberapa macam laporan keuangan, yaitu laporan keuangan yang dimaksud yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Dan yang keempat, administrator keuangan mempunyai tugas melakukan pembayaran dan penagihan, di mana seorang administrator itu melakukan pembayaran tagihan dan menagih piutang untuk korporasi sesuai prosedur, termasuk pula tugas pembayaran pajak. Misalnya, berdasarkan perjanjian pembelian dengan faktur, vendor ataupun berdasarkan laporan lainnya, administrator keuangan mempunyai rekening penjual dan memastikan keakuratan faktur pada semua bahan yang diterima. Dalam hal pajak, pembayaran pajak merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada wajib pajak yang telah terdaftar. Pembayaran pajak yang dilakukan dapat berupa pembayaran pajak perusahaan atau badan usaha, pajak penghasilan, dan pajak bumi bangunan. Maksud dari wajib pajak terdaftar dalam hal ini yaitu memiliki nomor wajib pajak atau NPWP. Kegiatan yang terakhir yang dilakukan oleh administrator keuangan yaitu melakukan penganggaran. Seorang administrator keuangan melakukan penganggaran atau budgeting, di antaranya merencanakan keuangan perusahaan, menganalisis informasi keuangan yang digunakan untuk membuat peramalan anggaran bulanan, memantau anggaran, dan melakukan analisis biaya-biayanya. Kemudian, tanggung jawab seorang administrator keuangan. Seorang staf administrasi keuangan yang sukses sangat terorganisir dan profesional, berorientasi pada detail dengan analisis komunikasi dan keterampilan matematika yang kuat. Mereka harus memahami persyaratan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan keuangan usaha di tingkat kecil, lokal, dan nasional. Mengetahui teknik audit untuk membantu memastikan operasi keuangan perusahaan tetap mematuhi peraturan, serta menguasai sistem komputerisasi baik untuk spreadsheet, presentasi, pengolah kata, dan perangkat lunak pelaporan. Seorang administrator keuangan harus dapat mengawasi operasi keuangan harian dan perencanaan keuangan jangka panjang. Pekerjaannya meliputi pengembangan proses, pelaporan, pedoman yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga keuangan perusahaan, serta koordinasi Departemen Keuangan Kepegawaian. Kegiatan administrasi keuangan tidak hanya bertugas mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan, dan mencari dana, tetapi juga berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan, serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Bahkan lebih dari itu, mereka juga harus mampu menciptakan kekayaan perusahaan melalui berbagai macam sumber dana dan mengalokasikannya. Dan yang terakhir, dalam dasar pengelolaan keuangan perusahaan, terdapat prinsip administrasi keuangan, di mana prinsip administrasi keuangan tidak hanya sekedar penganggaran dan tata buku atau akuntansi. Administrasi keuangan merupakan bagian penting dari program manajemen di perusahaan atau organisasi, di mana yang membutuhkan kerjasama antar bagian yang menjadi bagian pekerjaannya. Dalam praktiknya, administrasi keuangan melakukan tindakan dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi. Untuk membangun sistem keuangan yang baik, diperlukan prinsip-prinsip administrasi keuangan yang baik pula. Terdapat 7 prinsip. Yang pertama adalah konsisten, di mana sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan itu. Jadi harus dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Apabila tidak konsisten, maka diindikasikan terdapat manipulasi dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas merupakan kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga
telah digunakan dengan baik oleh organisasi tersebut. Organisasi dalam hal ini mempunyai kewajiban secara operasional, moral, dan hukum untuk menjelaskan semua keputusan dan tindakan yang telah mereka ambil. Organisasi harus menjelaskan bagaimana mereka menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana dana dan kewenangan digunakan. Kemudian adalah transparan, di mana organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitas kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Dan yang keempat, kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup ini agar keuangan terjaga, pengeluarannya organisasi ditingkatkan, strategi maupun organisasi harus sejalan sesuai dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi. Manajer organisasi harus menyiapkan sebuah rencana keuangan yang menunjukkan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strateginya dan memenuhi kebutuhan keuangannya. Yang kelima adalah integritas. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam adalah pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Secara praktiknya, organisasi dapat mengelola keuangan dengan baik melalui sikap berhati-hati dalam perencanaan strategi, identifikasi resiko-resiko keuangan, serta membuat sistem pengendalian dan sistem keuangan yang sesuai dengan organisasi. Dan yang terakhir adalah standar akuntansi, di mana sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku secara umum. Ya, sekian pertemuan pada pagi hari ini terkait dengan ruang lingkup administrasi keuangan. Untuk pertanyaannya bisa kalian diskusi nanti di psikologi, di course yang telah Ibu buat. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.